Perkenalkan, nama saya Veneria Leosiana Brakaka, NIM 2017 009051. Di sini saya akan membacakan makalah dasar manajemen tentang motivasi karyawan. Bab 1, pendahuluan, A. Latar belakang. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dan memerlukan motivasi atau dorongan dari orang lain untuk dapat mencapai apa yang menjadi keinginan dan tujuan hidupnya. Salah satu motivasi atau dorongan dalam kehidupan ialah motivasi kerja, di mana merupakan pendorong bagi seseorang untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Juga merupakan faktor yang membuat perbedaan antara sukses dan gagalnya dalam banyak hal, serta merupakan tenaga emosional yang sangat penting untuk sebuah pekerjaan baru. Motivasi kerja merupakan salah satu unsur penting dalam kepegawaian sebuah perusahaan. Artinya, motivasi harus dimiliki setiap karyawan. Karyawan dengan motivasi kerja yang baik akan melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan mengarahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Seperti yang dikemukakan oleh Robbins, bahwa motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi. Pengertian motivasi karyawan dalam manajemen adalah motivasi kerja merupakan suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan yang menggerakkan seseorang dalam bekerja untuk melakukan pekerjaan dengan segala upaya sehingga bekerja secara efektif dalam pencapaian suatu tujuan. Dan selanjutnya adalah pentingnya motivasi dalam perusahaan. Kompetensi seorang karyawan dalam melaksanakan tugas perusahaan sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja. Dalam hal ini, motivasi kerja berperan penting karena merupakan upaya pemimpin untuk menggugah atau mendorong dan menimbulkan semangat kerja yang lebih baik bagi bawahannya. Pemberian motivasi memiliki 5 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan perilaku karyawan agar sesuai keinginan perusahaan. Yang kedua, gairah berprestasi dalam bekerja guna meningkatkan disiplin dan prestasi kerja. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja. Yang kelima, meningkatkan loyalitas pada perusahaan. Poin selanjutnya adalah jenis kebutuhan yang memotivasi karyawan. Terdapat dua teori, A. Abraham Maslow dan B. Herzberg. Herzberg menyatakan bahwa seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan. Yang pertama, maintenance factor. Kebutuhan terus-menerus karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi. Misalkan seperti gaji, kondisi fisik, pekerjaan, supervisi yang menyenangkan, kendaraan dinas, rumah dinas, dan tunjangan lainnya. Menurut Herzberg, maintenance factor bukanlah suatu alat motivator, melainkan suatu garusan yang harus diberikan oleh pimpinannya pada karyawan demi kesehatan dan kepuasan bawahnya. 2. Motivation factor. Faktor motivasi yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang, yaitu seperti perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Ini berhubungan dengan penghargaan secara langsung yang berkaitan dengan pekerjaan. Hal tersebut merupakan kelompok statisfer, prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan potensi individu. Yang pertama, dari teori Abraham Maslow, menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai needs, kebutuhan, dorongan, intrinsik dan ekstrinsik faktor, yang permunculannya sangat tergantung dari kepentingan individu. Kebutuhan manusia diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini sangat mendasar, meliputi sandang, pangan, dan papan. Misalkan saja, seorang yang sangat kelaparan, minatnya tidak akan ada yang lain kecuali makanan. Untuk memotivasi karyawan pada tingkat ini, tentu saja solusinya adalah makanan. Kenaikan gaji atau tunjangan ekstra untuk konsumsi akan lebih menggerakkan semangat kerjanya dibandingkan dengan segala nasihat.
Untuk yang kedua, kebutuhan rasa aman. Dalam konteks pekerjaan, kebutuhan akan rasa aman terlihat dalam perilaku karyawan yang cenderung memilih dunia kerja yang tenang, aman, tertib, taat hukum, teratur, dan dapat diandalkan. Individu pada tingkat kebutuhan ini menginginkan jaminan dan proteksi dalam pekerjaannya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar meliputi kebutuhan rasa memiliki, dimiliki, kasih sayang, diterima, dan suatu persahabatan. 4. Kebutuhan akan harga diri. Seseorang pada level ini lebih termotivasi pada penghargaan ketimbang uang. Mereka lebih membutuhkan tantangan yang dapat mengeksplorasi potensi dan bakat yang dimilikinya dibandingkan gaji besar. Seringkali kita menemukan karyawan mengundurkan diri karena merasa tidak ada tantangan dalam pekerjaan mereka. Keinginan dan hasrat kompetitif untuk menonjol atau melampaui orang lain boleh dikatakan sifat universal manusia, yang jika dikelola dengan baik, dengan tepat, dapat menimbulkan kinerja organisasi yang luar biasa. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk memenuhi diri sendiri melalui memaksimumkan kemampuan, keahlian, dan potensi. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini biasanya muncul setelah kebutuhan sosial dan penghargaan terpuaskan secara memadai. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini biasanya muncul setelah kebutuhan sosial dan penghargaan terpuaskan secara memadai. Selanjutnya adalah jenis-jenis insentif yang mempengaruhi perilaku karyawan. Terdapat jenis-jenis insentif yang mempengaruhi perilaku karyawan yang dikemukakan oleh Siagian pada tahun 2007, yaitu 1. Upah per output, yaitu teknik yang dipakai guna mendorong kinerja kerja pegawai berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam jumlah unit produksi. Yang kedua adalah bonus produksi, yaitu jenis insentif yang diberikan kepada karyawan yang berhasil bekerja sedemikian rupa sehingga produksi yang baku terlampaui. Yang ketiga adalah bonus yang diterima karena telah melaksanakan pekerjaan dan sering ditetapkan oleh tenaga-tenaga penjualan. Yang keempat adalah insentif eksekutif, yaitu jenis insentif yang diberikan pada pegawai setingkat manajer atau pegawai yang berkedudukan tinggi dalam perusahaan. Yang kelima adalah kurva kematangan, yaitu insentif yang diberikan kepada karyawan atau tenaga kerja karena masa kerja dan golongan pangkat serta gaji sudah tidak dapat mencapai pangkat dan penghasilan yang lebih tinggi lagi. 6 adalah rencana insentif kelompok. Kenyataan, dalam banyak organisasi atau perusahaan, kinerja bukan hanya pada keberhasilan individual saja, tetapi karena keberhasilan kelompok kerja, di mana karyawan dapat bekerja dalam sebuah tim. 7 adalah insentif material, yaitu adalah jenis insentif yang memberikan dalam bentuk bonus, komisi, pembagian laba, kompensasi yang ditentukan, dan bantuan hari tua. Yang kedelapan adalah insentif non-material, yaitu jenis insentif yang pemberiannya dalam bentuk jaminan sosial, pemberian piagam penghargaan, promosi jabatan, pemberian pujian atau tulisan. Insentif non-material ini dibagi lagi berdasarkan penerimaannya, yaitu 1. Individual insentif, yaitu insentif yang diberikan kepada karyawan atas usaha dan prestasi kerja masing-masing. Yang kedua adalah group insentif, yaitu insentif yang diberikan kepada karyawan yang didasarkan pada standar dari masing-masing kelompok. Yang ketiga adalah plan with insentif, yaitu jenis insentif yang pemberiannya kepada seluruh karyawan yang berdasarkan kriteria pembayaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.